teman-teman, ya hari ini gua akhirnya ke D&D Garage. Siap Om. D&D Garage dengan Om Udin dan Om Miftah. Om Miftah. Beberapa hari yang lalu itu gue dapat DM bahwa ada yang ngirimin, Bang lu mau konten nggak gitu? Terus gue lihat dulu kan, pas gue lihat isinya Honda Win semua. Mayoritas gitu, maksudnya meskipun ada 2 taknya, ada DT, ada racking juga, cuma rata-rata ini semua Honda Win semua. Langsung kita konfirmasi ke ownernya, begitu Siap, Mas? Om. Siap, nah, Om. kenapa akhirnya jenengan ini fokusnya ke Honda Win, Om? Iya, sebelumnya terima kasih Om sudah silaturahim ke D&D Win Iya, Garage. iya. Jadi memang ya saya hobi Om. Saya salah satu pecinta motor-motor klasik dan kebetulan jatuh hatinya sama Honda Win. Nah, kalau cerita di balik Honda Win, kenapa Honda Win? Banyak sekali mungkin keistimewaan yang belum diketahui teman-teman, terutama kaum milenial. Ini contoh kaum milenial. Pasti nggak tahu sejarahnya Honda Win. Dan saya sendiri dulu sempat user Honda Win pada saat saya bekerja sebagai sales. Itu dengan menempuh jarak tempuh, kemudian riding positionnya, kenyamanannya, keiritan, kehandalannya, banyak sekali kelebihannya. Kenapa ini motor akhirnya dipakai atau lekat dengan istilah motornya sales ya Om? Sebetulnya kalau Honda Win bukan sales malahan. Honda Win itu lebih lekat dengan instansi pemerintahan, plat merah. Plat merah. Plat merah. Nah, memang kebanyakan orang lapangan, salah satu orang lapangan ya profesi sales, itu menggunakan Honda Win. Tapi kalau berbicara Honda Win, domainnya pasti di institusi pemerintahan. Karena majority yang ada di lapangan plat merah. dia, Gitu. dia mungkin saat itu yang biayanya murah, Ya. salah satu perawatannya murah gitu maksudnya, terus spare partnya juga nggak begitu mahal, mungkin apa Honda Win kali ya Om? Makanya Iya. perusahaan pemerintah gitu maksudnya kok dia lebih... Ya, jadi Honda Win ini memang didesain untuk, ya kalau zaman sekarang bahasanya dual purpose. Itu bisa di jalan aspal, bisa di jalan yang tidak halus. Nah, kebanyakan dipakai instansi pemerintahan seperti pertanian, perkebunan, itu kan banyak pakai Honda Win. Makanya kalau kita lihat kan rata-rata modelnya trail gitu. Nah, selain itu dari sisi operasional, itu cukup tangguh Om. Walaupun cc-nya hanya 97,3 cc, tapi bentar. Kok gue kayak berasa ngomong sama orang Honda ya kayaknya? Omnya orang Honda Om ya? enggak Om, saya pecinta aja, pegiat. Tapi dia tahu loh maksudnya Honda Win itu begini. Oh iya, harus. Emang motor pertama Om itu Honda Win? Oh enggak juga, tapi saya pernah punya experience dengan Honda Win. Dan ya saya di sini kan saat ini posisi sebagai pelaku dan pengrajin Honda Win. Mau nggak mau ya Pelaku dan pengrajin. Ya. Sebentar, bukankah Honda Win ini sudah unreleased ya Om? Betul. Jadi Tahun di berapa produksi terakhir, pertama itu 1984 Pertama 84, sampai dengan terakhir 2005. 2005. Sudah discontinue. Kalau Om bilang tadi sebagai pengrajin, apa yang Om lakukan? Ya, definisi pengrajin itu kalau dilihat dari discontinue 2005 dan dari pertama terbit 1984, kondisi Honda Win itu di lapangan sudah nggak ada yang utuh Om, busuk-busuk semuanya. Nah, pelaku itu pengrajin termasuk di sini adalah proses restorasi. Jadi kami di Restorasi berarti dan modifikasi. Modifikasi sebagian, tapi pakemnya majority di D&D Win Garage itu lebih ke arah restore Karena untuk mengembalikan bentuk originalnya. Dibalikin lagi ke yang ori-ori semua. Betul. Apa nggak ada Om yang Honda Win dimodif? Ada. Itu nanti bisa lihat salah satu contoh di sana Honda Win kita modif jadi KTM. Ini emang ntar gua kasih lihat gambar ya. Ini emang semua itu Honda Win semua. Ya ada sih beberapa, cuma kan mayoritas kayak Honda Win semua. Ini punya Om semua. Iya. Tapi sudah ada sebagian pesanan. Jadi di sini itu kita pingin display, tapi karena begitu jadi, nah contoh ini mungkin pekerjaan baru 70-80%, begitu kita posting, biasanya dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam biasanya, itu langsung di booking oleh customer gitu. Karena memang di sini kita produksi, restorasi itu sesuai dengan standar prosedural, dan kita berikan garansi gitu. Om ini kayak ini satu-satu nih ya Om ya, yang direstorasi di sini di D&D ini apa aja? Apakah eksteriornya atau sampai interiornya? Menyeluruh Om. Jadi betul-betul rata kita ratakan dari sisi sasis, rolling sasis, kemudian arem, kemudian mesin kita belah semua. Karena tahunnya sudah tua-tua semuanya. Kita nggak ada patokan tahun muda, tahun tua. Semua mesin kita belah. Karena kita ada treatment bagian tengah mesin itu kita vapor busting, powder coating gitu. Jadi semua kita restorasi. Jadi betul-betul keluar seperti unit baru. Gitu. Keluar seperti unit baru. Betul. Nah, yang paling terakhir
Yang paling muda maksud saya. Tahun berapa di sini Om? 2003 sampai 2005 ada. Oh ada semua? Ada yang semua. tahun 84 pun ada? Ada. Tapi yang tahun 84 saat ini posisi sudah sold out semuanya. Tapi kita sudah mungkin ngerjakan, mungkin di sini sudah jual unit Win ratusan mungkin. Kalau restorasi puluhan. Ini Om dari tahun berapa sih Om? Dari tahun 2018 Om. 2018? 2018. Kalau Om bilang tadi udah ratusan, berarti kurun waktu ya 3-4 tahun berjalan ini sampai... Jadi perjalanannya DND itu, dulu ya saya pemain moge sebetulnya Om. Tapi suatu hari saya ketemu sama motor ini lagi, membangkitkan memori pada saat saya kerja pakai Honda Win. Akhirnya saya tertarik untuk beli kembali. Kemudian saya cari-cari di mana cari Honda Win, karena komunitasnya, habitatnya itu jarang di masyarakat. Ada di pemerintahan, saya tembusin Badan Aset Daerah, pemerintah daerah, Pemkot, Pemkap, saya tembusin cari Honda Win. Saya borong Om. Saya borong pakai lelangan, jadi sekali beli 1 truk, 2 truk. Jadi kalau jual ratusan ya begitu itu. Saya jual as is, apa adanya. 10 juta zaman 2018 bisa saya kasih 4 sampai 5 unit. Jadi 1 unit paling cuma 2 jutaan pada saat itu. Kemudian ada yang datang minta, Om bisa nggak dihidupkan motornya? Bisa, kita minta mekanik kita untuk hidupkan. Om bisa ganti ini itu nggak? Bisa. Sampai terakhir, Om bisa bikin baru nggak? Bisa. Oh, gitu. Itu perjalanannya. Berarti memang ada Om ngelihat ada peluang berarti di situ ya. Iya, untuk menjalankan bisnis ini. Gitu iya, trennya masih. Pemainnya banyak nggak Om? Maaf saya potong. Pemainnya banyak nggak? Pemain Win? Banyak Om. Banyak sebenarnya. Banyak. Om salah satunya. Untuk yang sebelumnya gitu? Untuk yang fokus di Honda Win. Saat ini mulai banyak, tapi pada saat saya pertama main Honda Win hanya beberapa. Ya, saya sampaikan trend center itu biasa rata-rata dari Bandung. Nah, pada saat itu role model saya pada saat itu melihat bagaimana treatment Honda Win, ada salah satu bengkel yang saya respect sama beliau, itu menjadi trend center buat saya dan inspirasi, itu dari Bandung. Kemudian sekarang sudah cukup banyak Honda Win. Komunitas juga sudah cukup banyak di Indonesia. Ini ya, maksudnya apa ya ini era akan kebangkitan motor-motor zaman-zaman 80 90-an terus jadi naik lagi. Salah satunya ya si Om ini nih yang bikin jadi motor yang istilahnya ini motor sudah tidak diproduksi, terus spare part juga mungkin udah nggak diproduksi. Betul. Pada akhirnya dengan ya mungkin panggilan juga kali ya, karena pernah punya story yang bagus dengan Honda Win. Betul. Akhirnya gua coba, akhirnya gua kembangin lagi nih. Akhirnya misalkan nih Om nih, kayak Ereking kan kita tuh mahal tuh Om harganya. Padahal juga dia sudah tidak diproduksi lagi. Betul. Harganya apa ya bisa kayak begitu Om? Maksudnya jadi melambung tinggi lagi Om? Oke. Sejauh ini yang saya lihat di market, Honda Win tertinggi itu baru 50 juta. Itu ada. Paling tinggi? Paling tinggi. Itu ori? Restorasi. Iya maksud saya dia restorasi original. Dibikin seperti original gitu. Dari balik lagi ke original. Trennya memang sekarang balik ke original. Nah kalau secara selling out, harga jual, saya lihat masih di bawah Ereking. Nah kebetulan saya juga member komunitas Ereking di Pondok Gede gitu, dan masuk pengurus di sana. Jadi ngerti perkembangan Ereking juga Honda Win. Nah tetapi saat ini kalau kita lihat, saya juga merestorasi Ereking untuk pribadi. Nah beberapa teman-teman kadang saya bisa bantu. Nah untuk restorasi dari sisi biaya, saya bisa katakan Win sudah ngimbangin Ereking dari sisi budgeting. Kalau sama-sama dalam konteks restorasi back to original. All part original. Mehong ya Om. Win itu melebihi Ereking. Mahal juga ternyata ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing di luar sana, bisa nanti mungkin komen ke YouTube-nya Om, bagaimana rasanya merestorasi Honda Win. Saya kasih contoh satu. Knalpot Honda Win itu, yang di belakang Om itu sudah kisaran 3 juta lebih. AHM. Kita berbicara yang kedua karburator. Knalpot racing ya. Karburator Ereking nggak sampai 1 juta. Kita masih bisa dapat di pasaran pun nyarinya nggak susah. Tapi yang kayak hinjapan Honda Win itu sudah sampai hampir 2 juta. Spion yang hal sepele itu sudah 1,1 juta. Yang ada marking, ada saya contoh. Lampu tuh yang di atas-atas itu sudah 2,2 juta. Jadi artinya kalau kita kalkulasi untuk back to original dengan barang NOS, kita merestorasi Win itu mungkin hampir sampai 30-an. Gitu. Sama aja. Ya ini nggak mendiskreditkan antara Win dengan brand yang lain. Saya respect dengan semua motor klasik, nggak membanding-bandingkan. Tapi kalau dikalkulasi memang in reality-nya seperti itu. Maksud saya begini Om, ya
saya jalan deh nih dari rumah menuju ke tujuan gitu. Ya beberapa kali papasan lah dengan motor racing. Tapi kan kalau Honda Win udah jarang Om. Lebih jarang gitu saya nemuin orang pakai motor Honda Win di jalan gitu. Itu udah jarang banget Om. Sekarang banyak yang pakai Win itu kaum milenial loh, anak-anak muda. Balik lagi ke situ pada akhirnya ya. Orang jadi banyak customer yang beli di situ masih anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, kemudian anak-anak muda yang baru berkeluarga. Banyak customer yang segmennya seperti itu. Yang tua-tua yang memang betul punya histori. Histori kan ya mereka yang pegawai pemerintahan, kemudian Pak Guru. ya betul, Pak Guru, Mantri Desa, BRI, Mantri Bank, Betul. itu semuanya pakai Honda Win. Sidul anak sekolahnya juga Honda Win. Honda Win. Coba mungkin sekarang yang komisaris, kemudian dalam posisi senior manager di BRI, pasti semua pernah merasakan sensasi pakai Honda Win. Pada saat beliau berkarir di awal karirnya di Bank BRI. Terus begini Om, ini total yang sedang direstorasi, ada berapa unit Om? Kalau setiap bulan fluktuatif Om. Kalau saya saat ini mempertimbangkan kemampuan resources kita, sumber daya kita. Karena di sini kan ada 3 mekanik yang fokus ke engine, ada yang fokus ke electrical, ada yang membantu painting. Kalau saat ini 1 bulan rata-rata biasanya restorasi kita mampunya hanya 4 sampai 5 unit Om. Berarti departemennya udah sendiri-sendiri Om ya? Sendiri-sendiri, karena kalau di sini semua pecah. Saya dikomplain warga nanti. Iya ini teman-teman, ini lokasi di dalam perumahan dan biasanya sih gua akan mencantumkan link IG atau di link deskripsi itu gue taruh IG dan nomor telepon kontak. Boleh nanti Om saya cantum? Boleh. Jadi supaya teman-teman ketika nyari spare part atau mau sekedar konsultasi itu bisa langsung cepet gitu Om. Terus begini Om, ini apa iya bakal jadi lebih meroket harganya? Kalau saya melihat karena unitnya discontinue, kemudian trennya sampai hari ini dalam 4 tahun terakhir saya merasakan terus naik, bahkan semakin mahal. Saya meyakini akan masih terus melejit. Berarti kebangkitannya dari 2017-2018 berarti? Sebetulnya sebelum itu pun sudah ada, tapi mulai rame-rame ya 2015 ke atas. 2015 ya. Sudah mulai ya? Mulai rame. Dan sampai sekarang makin peaknya malah terus naik. Ya indikatornya lihat komunitasnya. Semakin banyak komunitas artinya mengindikasikan semakin banyak penggemar yang mulai memakai Honda Win, banyak kegiatan, kemudian berkembangnya spare part karena mahalnya dalam tanda kutip original spare part imitasi itu kan muncul pada saat yang ori susah dicari. Nah itu juga menjadi salah satu indikasi. Yang ketiga, banyaknya orang yang kontak ke sini untuk meminta unit Honda Win. Itu indikator bahwa Win semakin memang langka, semakin dicari. Saya juga pernah pakai Win Om, mungkin sekitar 14 atau 15 bulan lah. Ketika itu saya kerja di daerah Pulau Gadung, itu saya sales yang belakangnya ada boxnya itu Om. Di apa? Perusahaan apa? Marga Nusantara Jaya dulu saya di situ. Fit Up, Tini, iya. Tropical kalau salah produk itu kalau nggak salah. Saya juga kerja di sana. 2 tahun lalu kantor saya di sana. Daerah Pulau Kambing kalau nggak salah, atau Pulau Jaya. Pulau Lentut, Pulau Kambing, Pulau Jaya. Gitu. Nah itu saya dapat motor operasional, yaitu Honda Win ini Om. Makanya begitu gue diinfoin bahwa di sini ada motor Win, waduh gue pikir lucu juga kayaknya nih, perlu gue datengin nih. Lalu gini Om, itu juga kan di belakang gue taruh kamera ini tuh ada rangka yang kayak baru selesai dicat ya Om. Oh iya, itu rangka yang selesai dicat di bagian atas sana semua. Itu. Ya, itu antrian untuk kita assembling, untuk kita rakit, tapi nunggu antrian. Terus begini Om, keropos misalkan ada keropos di salah satu tulangnya gitu mungkin ada keropos, lalu ya biasalah yang namanya besi gitu kan Om, karat atau segala macam. Apa ya itu bisa dinormalin lagi Om? Bisa. Jadi gini, nah tadi kebetulan ini Om ganti tulangnya? Enggak. Ada beberapa metode. Kalau memang sudah Bentar, saya ambil ini Om. Itu Yamaha. Itu ya, mana? Nah, sini. Nah, itu Win. Jadi gini, ini salah satu yang boleh kita sharing ya Om ya, di DND itu treatmentnya seperti apa sih gitu. Nah, sebetulnya kalau restorasi, udah kering ya? Baru kering. Sebetulnya kalau restorasi itu bisa disesuaikan dengan budget. Tetapi komposisi original dan imitasinya itu yang membedakan. Kalau hanya sekedar membuat manis jambu pun bisa ditekan budgetingnya. Meskipun barangnya jadi nggak ada yang ori. Tapi kelihatannya
original, tapi kalau dia lebih detail, kalau pecinta klasik pasti tahu, pasti lihat datang, oh ini ori, oh ini enggak gitu. Nah ini contoh yang pengecatan Om. Jadi di sini ada beberapa metode Om. Bisa menggunakan pengecatan manual, biasa spray gun, kompresor. Ini contoh yang pakai pengecatan manual. Ada juga yang pendekatan pakai powder coating. Jadi seluruh rolling chassis kita powder coating. Masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Nanti akan menjawab pertanyaan Om untuk yang sudah rusak-rusak. Kalau chassisnya masih utuh, masih solid, masih bagus secara konstruksi, kami akan arahkan untuk dilakukan powder coating. Tadi ada powder coating udah pulang ya tadi ya? Udah. Nah, kita akan arahkan powder coating. Kenapa? Satu, kualitas pengecatannya itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan pengecatan biasa. Tahan terhadap benturan, kemudian di oven dalam suhu 500 derajat. Nah, standar industri lah, manufacturing. Nah, tetapi namanya motor tua dari 1984 sampai dengan 90-an ke sini, pasti di perjalanan ada yang kena hujan, kena keropos, kena asam. Korosi, nah, kalau yang sudah seperti itu kita nggak sarankan powder coating, karena powder coating itu kan nanti hasilnya as is, seperti awalnya. Ada keropek ya keropek, gitu kan. Nah, kita sarankan untuk lakukan pengecatan manual. Jadi kita bisa tutup dengan pengelasan dulu, kemudian finishing dengan dempul, baru finishing pakai cat biasa. Jadi tergantung situasi kondisi awalnya. Harganya beda kali Om? Beda. Jauh. Kalau yang mungkin kisaran 30 sampai 40% selisih antara pengecatan manual dan powder coating. Kayak ada juga yang kadang-kadang orang tuh ya itu tadi yang Om bilang ya, dia seneng nih Om, cuma memang mungkin anggarannya nggak open, artinya tetap ada batasan. Gue nyicil dikit kan rata-rata kan gitu ya. Kalau misalkan penghobi gitu kan, gue ada duit baru baru 500, baru 1 juta gitu kan. Apa iya kalau di sini itu apa namanya ya, bisa teman-teman yang modelan duitnya lagi pas ngepas gitu, apa bisa dilayanin juga Om? Ya bisa saja, artinya restorasinya bertahap gitu. Misalnya datang, Om saya fokus dulu ke substantif bagian mesin dulu, ini motor saya berebet-berebet, ya sudah benerin dulu karbunya, benerin dulu kelistrikannya, karena dananya hanya cukup untuk membenarkan itu. Iya, habisnya kalau di fullin 30 juta buset. Itu kalau semuanya original. Nah, kalau di sini sih rata-rata paling kisaran 10 sampai 12. Artinya main kombinasi. Gitu. Kita juga berikan opsi-opsi, nggak kaku seperti itu. Biasanya kalau yang sudah kelas di atas 20, itu kelasnya kolektor. Semuanya minta original, kemudian baru. Jadi motor itu betul-betul fresh, dari ujung ke ujung, dalam luar dalam itu original semuanya. Nah, rata-rata di sini itu 10 sampai 12 juta sudah bisa dapat restorasi dengan motor yang sudah seperti keluaran dari pabrik. Gitu. Terus begini Om, ini kan ini ada maksudnya suratnya benar semua? Bener semuanya. Itu syarat pertama Om. Oh, jadi sampai bangkai-bangkai pun motor yang ngesot-ngesot begitu, itu suratnya ada semua. Enggak sebelah gitu nggak cuma. Sini nggak ada ya? Nggak boleh. Memang harus ya? Harus. Itu wajib pertama karena kita juga comply terhadap regulasi. Kita nggak boleh yang begitu. Ya. Nah, kalau misalnya beli, loh kok nggak ada BPKB-nya? Kadang ada unit nggak ada BPKB, nggak ada STNK. Karena kita dapatnya di pemerintah, pada saat dilelang, memang lelang itu unit hanya khusus motor saja. STNK-nya hilang, mungkin pada saat dipakai pemakai pegawainya, BPKB-nya diarsipkan juga mungkin hilang. Jadi dilelang dalam kondisi hanya unit, tetapi ada namanya dokumen risalah lelang, ada dokumen surat pelepasan. Dalam risalah lelang dan pelepasan itu dimention di sana, disebutkan bahwa motor ini dilelang dalam kondisi tanpa BPKB STNK. Nah, surat itu sebagai rujukan untuk pengurusan penerbitan yang baru. Bikin lagi akhirnya. Itu udah diurusin sama Om sekalian misalnya kalau ada yang mau beli? Ada beberapa yang bisa kita bantu urus, ada beberapa yang kita nggak bisa karena kita keterbatasan tenaga, terutama yang di luar kota kita nggak mampu untuk mobile. Mungkin barangkali nanti viewernya Om ada yang biasa bermain di pengemurusan, bisa kita kerjasama. Oh iya, ya, mungkin aja ada juga kali aja Om. Ya, kadang kan saya main lelang sendiri, kemudian atas nama saya ngurus sendiri masih bisa. Itu saya masih bisa bantu. Terus gini nih Om, misalkan nih Om, paling minim nih Om, ketika orang ingin memulai mencoba merawat Win, Honda Win ini, untuk yang bahan nih, kisaran berapa sih Om? Untuk mengembalikan ke kondisi. Enggak, artinya gini, Om jual bahan nggak? Artinya yang belum direstorasi. Ada. Nah itu berapa kira-kira Om? Startingnya mulai dari 6 juta ada.
7 juta ada. Surat-surat itu pasti ada. Surat-surat ada. Yang jelas gini, pertama, surat belum tentu surat itu gini. 2 kategori. Yang pertama, motor itu resmi atau tidak. Nah, bisa saya pastikan di sini 100% motor itu resmi semua. Kadang suratnya ada yang nggak ada. Ada mungkin hanya BPKB saja, ada mungkin STNK saja. Mungkin BPKB-nya hilang, STNK-nya hilang, gitu kan. Nah, tetapi ada surat keterangan itu hilang. Ya, artinya bukan unit kosong, betul, bukan unit kosong. Nah, itu motor resmi semuanya. Ada yang mungkin hanya BPKB, STNK, ada mungkin lengkap dua-duanya, ada STNK, ada BPKB. Ini bicara motor lengkap deh Om, meskipun keadaannya bonyok gitu, katakanlah ya. Berapa Om biasa? Apa Om harus keluar dari sini tuh udah direstorasi semua ya? Enggak juga. Jual unit ini enggak? Jual unit, jual bahan doang nih gitu nggak Om? Ada bahan doang ada. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, kita lebih jual unit yang siap pakai. Minimal half restorasi. Minimal gitu. Ya? Iya, half restorasi. Kalau terlalu bahan juga kasihan juga. Karena gini, saya bisa jual bahan harga 5 juta, 6 juta. Tapi beliau itu pasti akan memperbaiki motor habis kisaran mungkin 3 juta, 4 juta gitu. Dengan tempat yang berbeda-beda. Mungkin datang ke satu bengkel benerin kelistrikan, satu bengkel benerin masalah kaki-kaki, satu bengkel lagi benerin body repair. Jatuhnya akan banyak gitu. Ya betul begitu. Cuman kan kadang-kadang buat teman-teman yang penghobi motor gitu. Bisa. Mereka itu justru menikmati prosesnya Om. Betul, termasuk saya. Nah ya kan, kalau dia datang katakanlah dia punya uang sama kayak orang datang ke dealer beli motor baru, range-nya belasan atau puluhan gitu, keluar udah jadi. Prosesnya ya udah jadi, total udah jadi gitu. Tapi kalau yang bener-bener dinikmatin nih, dia kan berburu spare part itu juga kan bagian daripada yang menyenangkan Om. Correct. Nyari ini, nyari itu, terus datang nih masang ini. Ntar dia nggak ada waktu, mungkin dia kerja apa segala macam, stres dengan kerjaan, balik lagi dia beli ini gitu maksud saya. Bisa. Di sini kita kalau mau seperti itu kita ada sediakan. Itu kalau udah pojok-pojok sana juga bahan-bahan semua busuk-busuk. Ke sana juga busuk-busuk. Nah, hari ini juga saya ikut lelang. Kabar bagusnya saya dapat motor banyak dan busuk semuanya. Ada 119 unit. 119? Ya, hari ini Win semua? Enggak, campur-campur. Ada GL, ada Win, ada YT, ada King, ada macam-macam. Scrap pemerintah. Kalau dilihat ya Om, mungkin Om sudah masuk dalam kategori di skala fabrikasi ya, karena memang keluar dari sini juga ada yang kinclong banget ini, nanti gue kasih lihat ini kinclong banget ini semua. Berbicara skala fabrikasi ini, saya sharing sedikit. Di sini tuh kita bagi beberapa bagian pengerjaan. Ada misalnya Mas Arief, dia fokus ke engine sama assembling dan electrical. Ada 2 lagi mekanik yang fokus di engine. Ada 2 yang fokus di painting. Nah, ini teman-teman ini dari custom painting. Iya ini Mas Miftah, ini Om Miftah ini sedang menggarap sebenarnya ada beberapa desain ya untuk apa tadi istilahnya Om? Custom painting. Custom painting. Custom painting. Nah ini juga lagi digarap, cuman ini kayak rahasia ya, karena gua nggak bisa. Ya nanti akan dijajar di sini lah. Nanti akan saya sharing ada di display ya setelah udah jadi kan. Instagram, di media sosial gitu. Jadi ini satu project kita terus kembangkan Om. Ini salah satu yang akan kita kembangkan custom painting. Mungkin custom painting ini kalau Mas Miftah nggak hanya Honda Win aja, tapi di DND kita fokus untuk custom painting Honda Win. Jadi biar nggak monoton standaran gitu. Nah ada juga yang khusus untuk handle bagian finishing bagian mesin. Kalau Om lihat kan semua mesin di sini tuh rapi seperti keluaran dari pabrik. Kita sudah mainkan vapor busting, powder coating gitu. Itu ada bagian terpisah. Nah semuanya nanti kumpul jadi sini. Disinilah tempat assemblingnya. Dan display unit udah selesai. Perakitan juga di sini juga berarti. Iya. Ngecat pun di sini Om? Nggak bisa di sini, hancur nanti. Berarti geser tempat. Kita ada tempat lagi ya. Ada. Yang di sini hanya untuk perakitan aja berarti? Perakitan, spare part supply sama jual belinya di sini. Gitu. Oh gitulah. Nah, apa ya? Mungkin gua kan ini kan gua jadi datang sini tuh malam-malam ya. Janjiannya sebenarnya tadi jam 8-an ya, cuman karena ada beberapa hal yang saya harus datang karena ini menyangkut gelaran yang akan diselenggarakan sama Pak Kapolda yang di Ancol nanti. Akhirnya gue kesini telat. Padahal sih gue berharap kesini gue siang ya, jadi gue bisa ngelihat segala macam. Cuman si Omnya juga mengizinkan anytime malam ini. Om bisa kesini aja, tapi mungkin belum tentu saya ada karena saya juga masih ada gawe yang lain. Ini kan sebetulnya perhobian aja. Dulu saya kerjakan Sabtu Minggu, tapi semakin kesini
semakin banyak ekspektasi dari customer, mau nggak mau saya juga kadang mesti konsentrasi. Tiap malam saya ada kalau pas nggak ada keperluan yang lain gitu. Tapi kalau siang saya masih kerja. Ya. Hobinya belinya 119 motor. Sering itu mah. Saya dulu kalau beli sampai 4 tronton Om, Honda Win. Ya ampun. Serius, saya itu di kompleks ini kalau taruh itu sampai jejer-jejer, mungkin saya sampai sungkan sama tetangga. Saya taruh di cucian mobil, saya ada di depan sono, taruh di sana 60 unit, 80 unit. Seperti pasar malam zaman dulu. Tapi ya kondisi motor semi scrap, semi rongsok, jual apa adanya gitu. Nah kalau di sini kita mulai ngurangin unit, tapi main di quality bukan quantity. Stok sekarang ada berapa Om total? Mungkin 40-an kali. Untuk Win? Yang di sini. Di sini? Iya. Itu belum termasuk yang 119 tadi itu. Itu belum termasuk sasis-sasis yang gantung atas, mungkin berapa unit tadi itu. Semua 40-an ready stock lah ya? Ya 30% sudah siap, sisanya ya masih bahan. Terus begini Om, berapa lama jika orang ingin merestorasi? Nah pertanyaan bagus Om. Ini juga. Tadi Om bilang kan 1 bulan apa 1 minggu? Yang 4 Om minggu. Bilang, 4 minggu. 4 minggu maksimal 6 minggu. Gitu. Untuk berapa unit? 1 unit. Tapi kan kita bisa kerjakan secara paralel. Jadi sebetulnya saya bisa lebih cepat dari itu, tetapi semua motor restorasi kan kita mesti lakukan test drive minimal 50 kilo lah untuk bisa mengetahui secara konstruksi, kestabilan, fungsi rem, engine di bawah, tengah, atas, kelistrikan. Kita cek semuanya, evaluasi. Sebelum itu fix, kita nggak kasih ke customer. Kita kasih ke customer kalau memang sudah secara quality control sudah oke semua, customer pakai tinggal gas saja. Dan kita garansi motor di sini. Mana yang berani garansi motor-motor tua? Karena kita bedah sampai dalamnya. Saya mikir begini Om ya. Ketika orang datang ke sini, yang dibeli itu bukan motor sebenarnya, tapi historinya sebenarnya dibeli lagi kan. Karena mungkin dulu pernah punya. Iya. Umur 18 atau 20-an dia beli kerja pakai Honda Win. Begitu sekarang usianya mungkin sudah memasuki kepala 50-an. Waduh gua terus ada duit gitu kan, akhirnya dia beli histori. Membeli histori, betul. Begitu kan pada akhirnya. Iya. Om. Kalau dipikir, ketika punya motor ini, makanya kan belum tentu tiap hari Om. Betul. Iya kan? Ada, kalau saya melihatnya dari sisi segmentasi customer, yang kaum milenial itu dipakai harian. Malah harian? Iya, harian untuk mereka kerja, kemudian juga untuk hobi terabasan, ya like off-road lah masih oke. Tapi kalau yang sudah segmennya middle up senior dari sisi usia biasanya untuk koleksi gitu. Untuk koleksi, membeli sejarah masa lalu. Ada yang reorder nggak Om? Banyak. Saya coba dilihat di Instagram saya, Instagram DND atau Facebook DND Win Garage. Pernah nggak posting iklan jual motor? Nggak ada Om. Karena dari pre-ordernya sudah cukup banyak gitu, sehingga kita nggak sampai sempet motor itu belum sampai posisi diam belum laku lama nggak ada. Kok kayak ini ya? Saya mikirnya kenapa jadi kayak sawah ya Om di Ijon ya? Belum jadi udah ditungguin, telur belum netes sudah dipanjerin kan gitu. Karena memang kita fokus di quality, sehingga trust itu ada dari customer dan kita berikan garansi. Ya karena garansinya itu ya. Iya. Garansinya itu mesin kah atau keseluruhan? Kalau yang memang beli di sini, rebuild di sini, kita berikan garansi secara keseluruhan. Kecuali misalnya kena crash. Itu mau lain urusan. Ya, misalnya catnya dalam 3 bulan kok berubah warna, ngelotok, itu kita garansi. Berarti kan ada miss dalam prosedural gitu. Tapi ada emang enggak kan? Sejauh ini sih belum ada. Oh iyalah, artinya ya karena emang sudah. Ya komplain-komplain minor lah, 1-2 mungkin dari puluhan ada. Ya kita tetap bantu. Tapi gini lah ya, kayaknya orang juga ketika sudah memberikan kepercayaan sebegitu besarnya gitu, berarti memang keluaran dari sini memang udah ada SOP-nya mungkin kan? Ya, seperti tadi Om bilang, kalau memang belum enak, belum fix, belum nggak kita kasih, nggak bakalan dilepas ke betul konsumen kan? Ya, memang kita ya servisnya fokus ke customer biar mereka bisa menikmati saja. Bahkan ceritanya banyak yang mau dipakai harian, Om saya mau restorasi begini, saya mau pakai harian minta ini. Begitu jadi lihat hasilnya bagus, malah nggak dipakai.
dipajang di ruang tamu. Ya sayang. Udah meling begini, pakai harian. Dia mendingan naik Honda Beat, naik Vario beres. Ini keluar kalau lagi pas Sabtu Minggu aja, Minggu pagi kalau nggak Banyak dipakai. cerita Om Honda Win itu. Om tahu nggak, Honda Win itu penghasil devisa ekspor otomotif Indonesia pertama kali. Iya, produksi Indonesia tapi banyak banget. Nah, kenapa habitatnya banyak di pemerintahan? Karena begitu setelah launching, itu langsung di booking oleh pemerintahan semuanya. Sehingga Win majority adalah plat merah atas nama instansi. Memang Win itu memberikan kemenangan, Win yang Honda. Mereka kemenangan. Kalau ada kesulitan customer sini, kita kasih win-win solution. Bisa aja Kang Dagang ya. Terus begini Om, terakhir nih Om. Misalkan kan Om ini kesehariannya Om juga bekerja. Iya. Tetapi Om juga punya orang kepercayaan tentunya kan di Iya. sini untuk mengurus ini semua. Yang keseharian mereka ini memang sudah terpola untuk melayani orderan. Ya. Bagaimana dengan servisan? Apakah Om terima juga? Servisan dengan booking kita terima. Dengan booking lo bayangin. Ya. Nah, Takutnya nanti sampai sini berarti full dong nih. mekanik kita punya prioritas yang lain, karena kan tadi saya sampaikan 4-6 minggu itu deadline kita mesti penuhi. Jangan sampai deadline yang sudah masuk, karena aturan restorasi gini Om, datang bayar 1 juta. Itu iya, masuk dalam biaya restorasi untuk booking slot timing waktu. Ini minggu ke pertama Februari misalnya, bayar slot 1 juta. Nah nanti pada saat kita bongkar motornya itu 40%. Nah pada saat motor jadi selesai ambil itu pelunasan. Kalau nggak begitu dealer ya, berantakan semuanya. Sebentar, Gitu. gue jadi nambah lagi nih gue bilang terakhir. Nggak apa-apa santai. Orang pesan sekarang, misalkan pesan sekarang, Ya. dia mau restorasi yang udah jadi nih. Kapan dia akan dapat? Ya nanti nunggu slot kita. Jadi kan kita punya. Iya, kapan Om? Sebulan, Kalau 2 bulan, enggak, 3 kalau bulan? bulan ini kita rada masih bisa, awal Februari sudah bisa masuk, gitu. Awal Februari, enggak maksudnya, Om saya pesen nih gitu. Iya. Berapa DP-nya masukin kan Anda? Iya. Ntar ya Pak, unitnya 3 bulan lagi begitu? Enggak sampai 3 bulan, 4-6 minggu. 4-6 minggu. Iya, 4-6. Ya contoh hari ini tadi kan kita lakukan bongkaran yang abu-abu ya tadi itu ya. Itu nanti kita komit minggu keempat itu sudah berdiri motor utuh. Sudah test ride juga, 4 minggu paling cepat. Kalau misalnya ada komponen spare part yang kita ada kendala nyari, kita akan sampaikan, Om, mohon maaf ini ada sedikit keterlambatan waktu, karena kita butuh waktu nyari spare part ini. Artinya progres tetap Tetap kita berikan, tapi rata-ratanya 4 minggu kekejar. Jadi kayak ini, kemarin kan sudah DP, minta slot waktu, sudah bayar, mana 10 juta, ya kan? Motor deal harga 21 juta, warna grey. kondisi full resto. Full restorasi, tapi partnya ada yang kombinasi, gitu kan? Oh, Om tetap ada ininya ya? Maksudnya ada slot untuk inilah. ada listnya ya? Ini ori, ini ada, enggak? Oh, gitu. ada. Di invoice itu, di sini kita berikan keterangan secara detail. Ini part ini original, ini lokal, ini original. Kita berikan semuanya. Di invoice clear sekali. Itu sudah 21 itu sudah surat-surat hidup. 21 belum. Kebetulan itu unit warna grey. Grey itu langka. Jadi kalau di Win itu warna selain hitam itu harganya di atas. Nah, sebetulnya sih 17 pun sudah dapat Om full restorasi. Tapi kemarin ada permintaan khusus. Benar khusus ini itu. Nah, harganya kita deal di 21, nanti ngidupin suratnya paling kisaran 1,5 sampai 2 juta. Gitu. Itu kelas udah kolektor sih saya lihat beliau. Gitu. No issue sama itu ya, harga sekedar angka kalau sudah begitu. Jadi buat teman-teman semua yang merasa pengen menang, naiklah Honda Win. Daripada bingung, langsung aja hubungin si Omnya langsung. Kontaknya nanti gue taruh di link deskripsi, sama IG-nya juga nanti Om. Mungkin buat lebih jelasnya teman-teman bisa langsung ke beliau aja. Lain waktu saya boleh kesini lagi Om. Oh, anytime Om. Pintu saya terbuka sejauh dibuka. Makasih Om. Siap Om. Thank you Om. Assalamualaikum.